down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrina Wanto dengan nomor pokok mahasiswa 0227231193. Nah guys, kali ini pokok pembahasannya kali ini berbeda dan saya di sini untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi proposal yang sudah saya buat tentang analisis pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap keputusan investasi di pasar keuangan Indonesia, studi kualitatif pada investor retail. Nah guys, sebelum saya memasuki pada pembahasannya, saya harap teman-teman bisa like, comment, and share video saya supaya banyak yang mengetahui yang saya jelaskan. Nah, pada pendahuluan yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan keuangan individu untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Melalui investasi, seseorang dapat dialokasikan dananya ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya yang memiliki potensi memberikan hasil di masa mendatang. Secara teoritis, keputusan investasi didasarkan pada pertimbangan rasional dengan mempertimbangkan faktor risiko, tingkat pengembalian, horizon waktu, dan likuiditas. Namun dalam praktiknya, terutama dalam pola pikir rasional, justru seringkali keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor non-finansial. Nah, seperti psikologi, emosi, dan tekanan sosial. Perkembangan teori keuangan perilaku atau behavioral finance telah menggeser paradigma tradisional yang berasumsi bahwa investor selalu bertindak rasional. Teori ini juga menunjukkan bahwa banyak sekali keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh biaya kognitif, heuristik, dan juga memiliki serta faktor sosial dan budaya. Nah, investor retail dapat sebagai kelompok yang secara umum memiliki akses informasi terbatas dan tingkat pengetahuan finansial yang bervariasi, sangat rentan terhadap mempengaruhi lingkungan sosialnya. Mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan opini publik atau rekomendasi informal dari komunitas. Dalam konteks ini, budaya dan nilai-nilai sosial yang melekat pada individu dapat membentuk cara pandang dan strategi mereka dalam berinvestasi. Prasetya dan Hamzah 2021. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi telah saya uraikan, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh nilai-nilai sosial terhadap keputusan investasi investor retail di pasar keuangan Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana budaya lokal mempengaruhi preferensi investasi individu dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bagaimana interaksi sosial dan tekanan lingkungan mempengaruhi perilaku investasi investor retail. Nah, tujuan penelitian adalah yang pertama yaitu dapat menjelaskan sesuatu teori penelitian yang kemudian diuji supaya sesuai. Yang kedua ada untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi preferensi investasi individu. Selanjutnya ada tujuan ketiga untuk mengkaji peran interaksi sosial dan tekanan lingkungan dalam pembentukan keputusan investasi oleh investor retail. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana yang pertama yaitu manfaat akademis. Manfaat akademis ada 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam konsentrasi keuangan.
melalui pendekatan kualitatif yang masih jarang digunakan dalam studi perilaku investasi di Indonesia. Yang kedua, ada penambah literatur dan referensi ilmiah terkait dengan pengaruh sosial dan budaya dalam pengembalian keputusan investasi oleh investor retail. Yang ketiga, ada menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, di mana ingin mengeksplorasi dimensi sosial budaya dalam studi keuangan dengan pendekatan multidisipliner. Selanjutnya yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis memiliki 3 poin. Yang pertama, di mana memberikan wawasan kepada pelaku pasar manajer investasi mengenai pengaruh aspek sosial dan budaya terhadap perilaku investor retail, sehingga dapat digunakan dalam penyusun strategi komunikasi dan edukasi di pasar. Yang kedua, yaitu ada membantu perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan dalam memahami karakteristik sosial budaya investor lokal untuk meningkat efektivitas layanan dan produk investasi yang ditawarkan. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menjadi masukan bagi regulator dalam merancang kebijakan perlindungan investor dan literasi keuangan sesuai dengan konteks budaya masyarakat di Indonesia. Nah, lanjutan dari yang ketiga yaitu pikir dan tindakan individu dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks ekonomi termasuk pengembalian keputusan investasi. Misalnya, dalam budaya kolektivitas seperti di Indonesia, keputusan finansial seringkali dipengaruhi oleh opini keluarga atau komunitas. Selain itu juga, aspek keagamaan juga turut menjadi pertimbangan penting, terutama dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam era digital saat ini, meskipun akses terhadap informasi keuangan semakin mudah diperoleh, investor retail masih menunjukkan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Fenomena ini juga seperti diskusi saham di media sosial, komunitas investasi berbasis daerah, dan hingga sampai rekomendasi investasi dari tokoh agama atau figur publik lokal, menjadi contoh nyata bagaimana keputusan finansial tidak berdiri sendiri secara objektif, melainkan juga berdiri dipengaruhi oleh struktur sosial yang mengelilinginya. Dalam kondisi ini, pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan untuk menguji pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor non-ekonomi yang mendorong perilaku investasi individu. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu landasan teori. Landasan teori memiliki 2 landasan, di mana landasan pertama yaitu teori keuangan perilaku atau behavioral finance. Teori ini cukup memperilakukan dengan keuangan. Teori keuangan perilaku muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori keuangan klasik yang mengasumsikan bahwa investor selalu rasional dan bertindak semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam kenyataan ini, investor seringkali menunjukkan perilaku yang tidak rasional dan dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, yang kedua, teori sosial dan budaya dalam keuangan. Selain faktor psikologis individual, teori sosial dan budaya dalam keuangan menekankan bahwa keputusan keuangan juga dibentuk oleh norma sosial, nilai budaya, dan struktur masyarakat. Individu hidup dalam jaringan sosial yang kompleks dan dalam mengembalikan keputusan, termasuk keputusan investasi, mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi. Nah, selanjutnya ada individu hidup dalam jaringan sosial yang kompleks dan dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan investasi, mereka juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi. Norma-norma dalam masyarakat, harapan kelompok, serta budaya kolektivitas seperti yang berkembang di Indonesia.
dapat mempengaruhi preferensi risiko, tujuan keuangan, dan jenis investasi yang dipilih oleh investor. Nilai-nilai budaya dapat berperan sebagai pedoman tidak tertulis dalam menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar atau pantas. Misalnya dalam budaya yang mengutamakan kehati-hatian dan stabilitas, masyarakat cenderung menghindar investasi yang dianggap spekulatif. Sementara itu juga ada dalam budaya yang mendorong inovasi dan pengembalian risiko. Masyarakat biasanya lebih terbuka pada investasi di sektor baru seperti teknologi atau aset kripto. Selanjutnya ada tinjauan yang kedua, yaitu kerangka pemikiran, di mana dalam konteks pengembalian keputusan investasi, investor tidak hanya mempengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti return dan risiko. Ada juga oleh aspek sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor sosial seperti keluarga, teman, sebaya, serta komunitas tempat individu berinteraksi berperan penting dalam membentuk preferensi terhadap investasi. Masih cerita dari orang-orang terdekat seringkali menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang mengambil keputusan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi investor retail di Indonesia cenderung tidak berdiri sendiri, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus. Keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat memiliki pengaruh signifikan terhadap kebiasaan finansial dan individu sejak usia dini. Orang tua atau pasangan hidup bisa memberikan pengaruh baik dalam bentuk dukungan maupun pembatasan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka pemikiran, di mana faktor sosial ada keluarga, teman, dan juga komunitas. Dan ada juga faktor budaya, di mana nilai, norma, dan agama. Persepsi dan perilaku investor dan keputusan investasi. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap keputusan investasi investor retail di pasar keuangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai lebih tepat dalam memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan pengalaman persepsi dan nilai-nilai individu. Studi kasus ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali secara detail berbagai latar belakang dan dinamika yang dipengaruhi oleh perilaku investasi dalam konteks kehidupan nyata para investor retail. Dalam pendekatan ini juga fokus utama bukan pada generalisasi data, melainkan juga pada membentuk keputusan investasi individu. Penelitian ini tidak hanya berupa menjawab apa yang mempengaruhi keputusan investasi, tetapi juga dapat bagaimana, mengapa faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam konteks budaya Indonesia. Oleh karena itu, metode kualitatif sangat relevan untuk menggambarkan kompleksitas dinamika sosial dan budaya dalam ranah keuangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu di Jakarta dan Bandung. Kedua kota ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan memiliki komunitas investor retail yang aktif serta beragam secara sosial dan budaya. Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota negara mencerminkan dinamika pasar keuangan sosial. Sedangkan Bandung menunjukkan bahwa karakteristik investor yang lebih terikat pada nilai-nilai lokal dan komunitas sosial yang kuat. Subjek penelitian terdiri 10 orang investor retail aktif yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman dalam investasi, tingkat partisipasi dalam komunitas investasi,
serta latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 teknik utama. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi sekunder. Wawancara ini dilakukan terbuka agar subjek dapat menceritakan pengalaman, motivasi, serta pengaruh sosial dan budaya dalam proses investasinya. Observasi dilakukan dengan mengikuti aktivitas komunitas investasi secara langsung, baik secara daring maupun luring, guna melihat dinamika sosial yang terjadi dalam konteks nyata. Sementara itu, dokumentasi sekunder digunakan untuk memperkuat data primer, di mana mengumpulkan informasi dari media sosial investor, grup komunitas investasi, dan juga serta catatan digital lainnya yang berkaitan. Yang keempat yaitu ada teknik analisis data, di mana data yang diperoleh dari proses pengumpulan akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama yaitu transkripsi data wawancara, pemberian kode atau coding pada data, identifikasi tema-tema utama, serta penyimpulan hasil temuan. Transkripsi dilakukan untuk mengubah wawancara menjadi bentuk teks yang siap dianalisis. Sementara proses coding tertuju untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya, penelitian akan mengolah pola-pola tematik yang muncul dari interaksi sosial dan latar belakang budaya informan untuk menginterpretasikan. Selanjutnya ada yang kelima, ada validitas data, di mana untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dengan latar belakang berbeda untuk mengetahui konsintesis jawaban. Sementara triangulasi metode dicapai dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, ada 2 hasil penelitian, di mana yang pertama yaitu investor dengan latar budaya Jawa lebih cenderung konservatif dalam pengembalian keputusan. Nah, dalam konteks pengembalian keputusan investasi, temuan ini menunjukkan bahwa investor yang berasal dari latar budaya Jawa cenderung memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dan konservatif. Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor budaya yang mengutamakan kehati-hatian dan kestabilan dalam hidup. Budaya Jawa dengan prinsip-prinsip seperti primo in pandum atau menerima apa adanya dan tepo seliro atau saling menghargai seringkali membentuk pola pikir yang lebih mengutamakan keamanan dibandingkan dengan resiko. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok sosial seperti komunitas saham berperan penting dalam memberikan pengaruh keputusan investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok sosial, terutama yang berbentuk komunitas saham, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan investasi individu. Di banyak kasus, komunitas saham ini bertindak sebagai tempat berbagai informasi, pengalaman, serta strategi investasi. Pengaruh dari komunitas ini sangat besar, terutama dalam hal keputusan membeli atau menjual saham, memilih instrumen investasi tertentu, dan mengevaluasi potensi resiko. Yaitu kita masuk kepada hasil pembahasan. Nah, hasil penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap teori behavioral finance yang menyatakan bahwa keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh analisis rasional terhadap informasi pasar, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang mendalam.
Dalam dunia investasi, keputusan seringkali dipengaruhi oleh emosi, kognisi, dan interaksi sosial, bukan hanya semata-mata oleh data atau kalkulatif objektif. Konsep ini menantang teori ekonomi klasik yang menganggap individu sebagai pengambilan keputusan yang rasional. Dalam penelitian ini terlihat bahwa keputusan investasi yang diambil oleh individu seringkali lebih didorong oleh faktor psikologis dan sosial daripada oleh evaluasi murni terhadap potensi keuntungan finansial. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, di mana yang pertama ada kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sosial dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi yang diambil oleh investor retail. Di Indonesia, nilai-nilai budaya yang terkadang dalam masyarakat Indonesia seperti kolektivitasme, keharmonisan sosial, dan tradisi agama memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan strategi investasi individu. Budaya kolektif ini mempengaruhi cara investor mengambil keputusan, seringkali juga mengikuti tren atau saran dari komunitas, serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam memilih instrumen investasi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh analisis pasar atau data finansial semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang kuat. Selain itu, komunitas sosial dan kelompok-kelompok tertentu seperti komunitas saham juga berperan besar dalam mempengaruhi keputusan investasi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini juga menyediakan informasi dan panduan yang sering kali mendorong investor untuk mengikuti tren yang ada, meskipun hal tersebut tidak selalu berdasarkan pada analisis yang mendalam. Dengan demikian, keputusan investasi menjadi lebih dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan kelompok, yang menunjukkan bahwa perilaku investasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya daripada keputusan yang sepenuhnya rasional dan objektif. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu saran. Bagi investor sangat penting untuk lebih sadar akan adanya bias sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Mereka, meskipun pengaruh dari komunitas sosial dan budaya kolektivistik dapat memberikan rasa aman dan rasa kebersamaan, investor perlu belajar untuk menggali dan mengatasi pengaruh-pengaruh tersebut agar dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan pada analisis yang lebih rasional. Oleh karena itu, pengembangan kesadaran tentang bias sosial dan budaya dapat membantu investor dalam mengurangi potensi risiko yang timbul akibat pengaruh eksternal yang tidak sejalan dengan tujuan keuangan pribadi mereka. Bagi regulator dan penyedia edukasi finansial, penting untuk merancang program-program edukasi yang lebih sensitif terhadap aspek sosial dan budaya lokal. Program edukasi investasi yang dapat menggali dan mengakomodasi pengaruh budaya lokal akan lebih efektif dalam membantu investor memahami dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, pelatihan dan informasi mengenai investasi harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat untuk memastikan bahwa pesan edukasinya diterima dengan baik dan diterapkan dalam praktik investasi sehari-hari. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi ke wilayah lain di Indonesia dengan mempertimbangkan keragaman budaya yang ada, serta menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali lebih dalam tentang dinamika budaya dan investasi. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan mendalam, penelitian lebih lanjut dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi keputusan investasi.
serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang perilaku investor di berbagai daerah. Nah, hanya itu yang saya dapat jelaskan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi atau judul yang sudah saya cari. Saya Amrina Wanto, pamit undur diri.